Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Araihan Podcast ya. Alhamdulillah, tentunya kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya. Kemudian kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat podcast Araihan semua. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi perihal tentang apa ya? Banyak hal ya. Jadi kali ini saya sudah di Araihan Podcast sudah kedatangan seorang guru yang luar biasa. Seorang guru yang penuh dengan prestasi ini. Kita akan berbincang-bincang banyak. Mudah-mudahan bisa membuat atau memberikan motivasi, kemudian bisa memberikan banyak hal lah ya. Jadi nanti kita ingin tanya-tanya banyak, ngobrol-ngobrol santai bersama dengan beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Abi Angga Prayoga. Abi Angga Prayoga. Assalamualaikum Abi Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana? Happy? Alhamdulillah sehat, baik, segar bugar ya. Luar biasa. Jadi sebelum saya tanya-tanya ya, saya perkenalkan dulu bahwa Abi Angga ini adalah sosok atau seorang guru di Araihan. Beliau adalah guru IPA ya. Guru IPA, kemudian juga seorang YouTuber, kemudian juga seorang content creator ya, YouTuber, content creator, kemudian seorang apa lagi? Seorang anak. Seorang ayah, pokoknya banyak hal. Oke. Nah, yang mau kita gali kali ini adalah prestasi beliau. Baik, alhamdulillah beliau ini selain mengajar ya, ngajarnya cukup baik, bagus, banyak banyak fans-fansnya ya di Araihan ya. Banyak murid-murid yang memang sangat ngefans sama beliau karena ngajarnya bagus katanya. Jadi kali ini kita mau ngobrol banyak tentang beliau berkaitan dengan beberapa prestasi yang baru diraih ya, Bi Angga ya. Siap. Kalau tidak salah, ini sebelum kita masuk ke cerita-ceritanya, ini kalau nggak salah berapa hari yang lalu Abi Angga itu baru pulang dari Jakarta. Iya betul. Kalau boleh tahu, betul, benar ya? Betul. Itu acara apa, Bi? Baik, Abi Happy, kemarin itu acara dari GTK Dikdas, dari Kemdikbud, acara tahunan sebenarnya, acara lomba video sayembara, dan ketika mengikuti, alhamdulillah karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala masuk sebagai finalis, dan alhamdulillah juga karena kehendaknya Allah jadi juara. Luar biasa, semua dikembalikan ke Allah ya. Luar biasa, guru idaman ini. Jadi yang menyelenggarakan kemarin GTK GTK Dikdas. GTK Dikdas dari Departemen Kementerian Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Jadi beliau mendapatkan anugerah penghargaan juara 1 ya? Juara satu editing video? Dari kategori sayembara video literasi SMP, BHP. Literasi SMP, sayembara pembuatan video. Betul. Luar biasa. Ini salah satu prestasi yang sangat membanggakan, bukan hanya membanggakan Araihan ya, tapi membanggakan Provinsi Lampung karena mewakili nama besar, nama Lampung ya, membawa nama Lampung di kancah nasional. Luar biasa. Oke, baik, itu gambaran ini ya, gambaran prestasi yang baru nih. Sebelumnya masih banyak sekali, nanti kita akan gali ya. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol nih. Kenapa kok menggeluti bidang editing video sih? Gimana sih ceritanya? Baik, terima kasih Bi Happy. Bicara tentang editing video, editing video sebenarnya adalah keahlian yang sangat saya ingin kuasai sebenarnya, Bi Happy, karena kan masih belajar, sekarang juga masih belajar pastinya. Dulu ketika pertama dapat inspirasi itu dari Abi Firman. Abi Firman waktu itu beliau menyarankan untuk pembuatan video, kemudian beliau membagi filenya, membagi file aplikasi,
dan mulai belajar saat itu karena kan waktu itu bertepatan dengan awal-awal pandemi BPI. Awal-awal pandemi, pas banget momennya ketika kita nggak bisa hadir di kelas, kita wakilkan dengan kehadiran video yang kita buat. Jadi awal mulanya gara-gara ini berkah dari COVID ya. Ya, ada keberkahan COVID sehingga kita harus mengajar dari rumah, mengajar dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Kalau nggak bisa bertatap langsung ya. Betul. Jadi kita lebih kreatif buat video. Jadi itu awal mulanya. Awal mulanya. Oke, terus gimana? Awal mulanya terus kemudian dilanjutkan ketika menggunakan aplikasi itu masih belajar. Terus ada informasi, kalau nggak salah waktu itu ABIP ada informasi lomba, pertama kali lomba yang diikuti itu adalah Erlangga. Erlangga, sayembara video Erlangga waktu itu tepatnya April kalau nggak salah, April 2020. Mengikuti 2020. Itu ngirim 2 video dan alhamdulillah semuanya gagal. Oke, yang pertama gagal ya. Gagal. Nah, namanya baru mulai ya kan. Terus? Gagal terus. Mulai merintis karena kan waktu itu ngelihat harus diupload, kewajiban mengupload di YouTube. Di YouTube. Baru pertama kali punya konten YouTube kan waktu itu juga tanya-tanya sama NTBP ya waktu itu membuat gimana cara membuat channel YouTube kan. Masih ingat pasti. Terus 2 video itu kan akhirnya sebagai pionir video-video selanjutnya. Karena khawatir nih dianggurin, udah punya channel YouTube kemudian dianggurin gitu aja gitu, walaupun subscribernya udah jutaan. Jutaan lah ya. Nggak bohong. Langsung dilanjutkan dengan video-video yang mulai dibuat, mulai coba dikonsistenkan walaupun masih belum konsisten banget, tapi alhamdulillah seperti itu. Jadi pertama karena memang kondisi yang harus mengharuskan kita selaku guru untuk mengupload video ya, untuk pembelajaran, support pembelajaran, kemudian dimasukin ke YouTube ya kan gitu. Betul. Nama channel YouTube-nya apa? Ini buat promo juga ya nggak? Siapa tahu ya kan? Baik, nama channelnya Otak Biru. Otak Biru. Kenapa kok otak biru, nggak otak hijau, merah, putih? Awalnya itu begini VIP. Jadi awal mulanya rencana itu ABC. ABC itu All Blue Channel. All Blue Channel. Iya, All Blue ini apa favorit banget sama biru ya? Iya, karena kan All Blue ini berangkat dari salah satu karakter di One Piece. Iya. Sanji waktu itu impiannya pengen melihat All Blue gitu. All Blue. Gitu, Bi. Jadi karena kan juga suka sama karakter ini, pengen kasih nama channel dengan All Blue Channel ABC supaya mudah diingat, tapi ternyata ketika di searching All Blue Channel sudah banyak yang punya. Sudah ada. Lalu berapa hari di-upload dengan menggunakan channel All Blue Channel, diganti akhirnya. Diganti dengan jadi Otak Biru. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, jadi memang kalau saya ngelihat beberapa kontennya cukup menarik ya. Jadi memang konten awalnya memang untuk pembelajaran, kemudian tertarik, kemudian langsung membuat konten-konten edukasi ya. Iya. Penuh dengan edukasi. Ini udah berapa juta ini subscribernya? Udah monet? Sudah. Sudah monet. Alhamdulillah sudah dimonet ya. Tinggal nunggu gajian lah ya. Amin. Salah. Duluan beliau, duluan lebih happy. Ya, jadi sekarang memang gimana untuk di YouTube-nya difokuskan? Fokus di YouTube. Coba fokus, tapi ternyata memang agak berat memang. Ketika kita selesai 1 hari kita anggurin, ternyata dia merembet ke hari-hari selanjutnya. Jadi luar biasa ya. Memang harus belajar jadi sama Abi Happy. Jadi memang kita butuh itu waktu konsentrasi ya, kemudian ide-ide kan. Betul. Gak bisa kita sembarangan upload kan. Jadi khawatirnya jadi kurang bagus. Iya, gitu. Merusak niche-nya nanti. Jadi memang awal mula kemudian terjun ke YouTube, bisa dikatakan YouTuber lah sekarang ini ya. Mungkin. Iyalah, YouTuber. Kalau driver. YouTuber ya. Jadi kemudian ikut lomba-lomba ya kan dari YouTuber. Saya lihat memang channel beliau ini banyak perihal tentang edukasi, tapi memang berkaitan sama ini ya, pelajaran ya kan. Betul. Jadi tentang apa aja sih yang banyak tentang pembelajaran IPA ya? Yang pastinya tentang IPA. Tentang IPA sebenarnya waktu itu awalnya pengen tentang IPA semua, tapi akhirnya
ketika berpikiran tentang IPA mentok, juga digeser ke sedikit tentang hewan, kemudian tentang teknologi, tapi masih IPA juga sebenarnya. Ya, keseharian. Tapi memang masih berkaitan sama ilmu pengetahuan ya kan? Iya, betul. Jadi apa nih? Kalau nggak salah saya pernah lihat ya, karena saya juga subscribernya Otak Biru ya. Dipaksa nggak? Saya sebenarnya agak enggak, memang kalau saya ngeliat memang bagus banget ya kan. Itu menyerupai hotspot ya. Apa? Spot 7 apa gitu. Pokoknya banyak dan uniknya kenapa kok ngambil judul-judulnya itu kayak gimana gitu. Iya. Judul-judul dari di Otak Biru tuh tentang edukasinya tuh keren-keren gitu. Iya. Coba kenapa alasannya itu? Iya. Kalau penasaran ya. Sebenarnya ini belajar dari Abi Happy juga. Kok sama kan, saya? Iya, karena kan senior. Jadi judul juga menentukan optimasi dari YouTube seperti itu. Walaupun sebenarnya kita udah bermain di judul, di deskripsi, kemudian di tag segala macamnya, ya nggak ngangkat juga videonya pernah. Gitu. Sering malah bukan pernah lagi. Aja ya? Segitu aja. Tapi lumayan kita nikmati setiap atensi dari audiens, kita nikmati, kita perhatikan algoritmanya, kita coba kasih sesuai dengan permintaan dari penonton juga, walaupun kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi penonton juga, itu sering sekali gitu. Apalagi memang ada judul-judul yang berkaitan sama hewan gitu. Apa dulu yang pernah coba sebutkan salah satu judul yang memang kayak unik gitu ya? Iya, arsitek di alam seperti itu. Terus kemudian hiu versus orca misalnya. Nah, hiu versus orca. Nah, kayak gitu ya. Jadi buat orang penasaran apa sih, akhirnya buka channelnya, rupanya memang biasa aja. Terus bagus gitu. Jadi gitu. Jadi memang itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah terus berkembang YouTube-nya. Kemudian lomba-lomba yang kemarin kan memang karena memang hobi dari. Kalau boleh tahu ngeditnya pakai apa nih? Baik, ngeditnya pakai Movavi ya. 64 bit. Jadi waktu itu belajar itu juga awalnya dari yang di awal tadi dari Abi Firman. Kemudian otodidak coba dikembangkan, dan alhamdulillah sih dari pengalaman yang ada juga, masukan dari teman-teman juga, ngobrol juga sama Abi Happy juga. Ya akhirnya bisa belajar juga menutupi beberapa kekurangan yang sempat jadi kritikan. Kemudian ya percaya sampai sekarang juga tentu masih ada banyak kekurangan, tapi kita sebagai manusia terus belajar. Iya. Itu. Jadi terus belajar lah ya. Kemudian jadi pakai Movavi ya. Movavi 64 bit ya. 64 bit. Oke. Kemudian setelah ikut mengisi konten-konten di YouTube, kemudian tertarik dengan beberapa tawaran-tawaran perlombaan ya kan, dari Erlangga, kemudian waktu itu dari Oli. Dari Oli apa itu? Iya, banyak baby, dari Oli, kemudian dari motor, terus Holistiker. Banyak ya. Dari Real Good itu banyak, ada beberapa yang udah dapat ininya apa? Yang dapat itu dari Castrol, itu juara 1 regional. Castrol ya. Yang melaksanakan Castrol. Juara 1 Pekanan. Juara 1 Pekanan. Kalau Honda itu juara 1 regional Lampung. Honda. Hadiahnya apa, motor? Pengennya. Oli. Hadiahnya ini apa? Stiker. E-money sama e-money. Helm. Helm ya. Lumayan. Pas helmnya juga harus diganti juga. Mantap. Oke. Terus apa lagi? Kalau Castrol itu dia ya hiburan, namanya juga hiburan, hadiah Pekanan. Dia sertifikat piagam, kemudian sarung tangan, oli sepasang. Oli sepasang? Iya, sepasang Matic sama motor ini. Terus satu lagi flyer. Gitu. Flyer Castrol. Oke. Kemudian apa lagi selain yang? Kalau yang lain kayaknya kemarin kalau nggak salah di bulan Hari Guru ya, di Hari Guru ada lomba juga kan, yang dilaksanakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ya, Kota Bandar Lampung ya. Alhamdulillah. Kemarin ikut kan? Ikut. Juara berapa? Juara pertama. Alhamdulillah tuh guys. Jadi juara pertama juga di lomba membuat video juga kan ya? Membuat video pembelajaran guru SMP. Guru SMP. Di tingkat Kota Bandar Lampung PGRI ya. Betul, BIP ada 4 kategori, guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Alhamdulillah ketika ikut di kategori guru SMP ya
kehendak Allah Subhanahu wa taala juga bisa dapat juara satu juga. luar biasa. Jadi memang nggak bisa bukan kaleng-kaleng ya, jadi memang nggak bisa diragukan lagi kemampuannya, memang diakui ya. Kemudian, nah untuk ikut di ajang yang memang luar yang nggak sepele ya, untuk ikut di GTK Dikdas itu kan pasti punya tahapan-tahapan kan? Tahapan-tahapannya lumayan sulit ya kan? Selain upload video, kalau nggak salah ada tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Apa tahapan-tahapan dalam mengikuti kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh GTK Dikdas itu apa? Baik, BIP GTK Dikdas ini kan program sayembara ini baru berjalan 2 tahun. 2 tahun ini ya? Kemarin dan tahun ini gitu. Tahun kemarin ikut, tapi hanya sebatas ya alhamdulillah diundang juga. Waktu itu di Bogor selama 3 hari di Hotel Vale tepatnya. Tapi waktu itu cuma untuk pembekalan pembuatan naskah video. Nah sebenarnya dari pembekalan itu udah kebaca nanti kedepannya mau gimana gitu. Karena setelah pembekalan itu juga ada modal gede nih gitu. Ternyata modal gede maksudnya gimana? Modal gede untuk bisa terus konsisten di pembuatan video gitu. Karena video yang bagus menurut alurnya GTK Dikdas itu ketahuan akhirnya seperti itu melalui workshop tahun kemarin. Terus workshop tahun ini juga diikuti karena alhamdulillah diundang sebagai finalis dan juga alhamdulillah juga dapat juara gitu kan. Alurnya sebenarnya nggak ada alur khusus BIP. Alurnya itu adalah kita membuat video sesuai dengan permintaan. Kan ada flyernya tuh. Kita ikuti saja video kriterianya ya, kriterianya. Kemudian kalau sudah ngikutin kita upload di medsos kita, terutama di YouTube. Itu terus udah kita diemin aja. Diemin aja. Nggak usah diajak ngobrol. Nggak usah diajak ngobrol. Terus nanti tunggu pengumuman. Kemarin sempat diperpanjang seminggu kalau nggak salah, harusnya tutup tanggal 10, kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 18 November. Kemudian diumumkan tanggal 20. 2 hari berselang itu nggak ada kabar, lalu Abi Sunario waktu itu ngasih kabar, kan emailnya belum dibuka-buka, ternyata udah ada di email gitu. Kata Abi Aryo, kirain bercanda waktu itu. Selamat ya kata dia. Selamat apa? Selamat sore. Selamat. 10 besar katanya. Alhamdulillah. Waktu itu kirain bercanda, ngecek email ternyata betul. Betul ya. Masuk finalis apa langsung juara? Finalis. Finalis, kemudian dijadwalkan untuk ngikutin sesi wawancara. Nah, wawancara itu untuk apa sih? Wawancara itu gini, Bepi. Itu sebenarnya kan ada 4 dewan juri. 3 sebenarnya, satunya moderator aja. Itu beliau pengen mengkonfirmasi video yang kita buat itu apakah nanti pertama memang betul-betul kita yang buat, kedua kita menguasai nggak sama materi video, ketiga metode yang kita pakai ini kita menguasai apa enggak, kemudian materinya juga itu apakah kita menguasai apa enggak. Yang terakhir yang paling krusial adalah karena kan ini sesi literasi, di sesi mana dari pembelajaran ini literasinya muncul kayak gitu. Oh gitu. Akhirnya ditentukanlah juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Betul. Dan mendapatkan juara 1. Kemudian diundang ya di Jakarta ya. Diundang. Yang ngasih pengharganya siapa? Dari Dirjen GTK. Oh bukan menteri. Bukan Pak Nadiem. Pak Nadiem waktu itu nggak hadir. Jadi yang mewakili adalah Dirjen ya. Dirjen dari GTK. Betul. Kabarnya dapat hadiah cukup besar ya, umroh ya. Amin ya Allah. Nggak, hadiahnya ini device gadget. Oh device. Jadi dapat gadget ya. Betul. Gadget untuk kalau nggak salah apa itu Samsung ya. Samsung S6 Lite. Lite ya. Oke. Jadi luar biasa ya, dapat. Alhamdulillah. Transport juga ya. Transport dan ini juga berkat doa dari Happy dari teman-teman semua tentunya, pastinya support dari semuanya. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi itu tadi bahwa segala sesuatu itu memang butuh proses ya. Jadi proses itu kemudian semangat. Alhamdulillah bisa berkarya, kemudian bisa menorehkan prestasi dan juga membawa kebanggaan sekolah, keluarga, orang tua, diri sendiri sama Provinsi Lampung ya, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Alhamdulillah. Kemudian ada rencana ke depannya gimana nih? Rencana ke depan mau ikut lomba-lomba lagi apa? Ya pastinya BIP, karena kan kita pernah ngobrol sama teman-teman gitu. Kita jadi jatuhnya kayak
event hunting gitu. Jadi kita memburu event-event gitu, memburu event-event. Tapi nggak apa-apa, itu sah-sah aja kan. Benar. Sah-sah aja untuk ngembangin, minimal kita berpartisipasi itu udah lumayan hebat, udah cukup hebat lah. Dan juga mengajak nih ke teman-teman juga berpartisipasi, khususnya yang sains di bidang pembuatan video, nggak hanya di video, kan ada banyak dari program GTK Dikdas. Oh gitu ya. Esai misalnya, kemudian apresiasi. Kalau Inobel sekarang kan dihapuskan BP. Inobel nggak ada lagi. Jadi Inobel nggak ada lagi. Pasti baru tahu juga ya. Iya, baru tahu juga. Diganti sama apresiasi kan. Apresiasi itu kemarin dapat info juga sebenarnya, tapi di hari terakhir benar. Jadi pengen mempersiapkan juga, udah nggak kekejar seperti itu. Apa itu yang Inobel? Ya. Inobel dalam bentuk video namanya apresiasi. Nah, tahun depan insya Allah kita mempersiapkan. Mungkin BP bisa include juga di kegiatan ini. Insya Allah. Sama Abi Aryo. Abi Aryo, beliau mempersiapkan materinya. Saya coba akan bermain di latar belakang, di layar belakang. Lomba apa nih? Pengeditan apresiasi. Oh, apresiasi. Baik. Sayembara tahun depan insya Allah ikut lagi. Teman-teman ikut semua. Iya, ya ngajak ya. Kita ajak semuanya ikut. Ya pokoknya berusaha dulu. Nanti masalah hasilnya kan mereka yang menilai. Iya, betul. Ya jangan lupa berdoa juga ya. Pasti. Doa, siapa tahu Allah menggerakkan hati juri biar dapat nilai yang baik lah ya. Iya. Juga ada cerita unik nih, boleh? Gimana? Boleh. Waktu wawancara. Waktu wawancara itu kan ada moderator, itu Pak Heru dari GTK, kemudian ada Dewan Juri pertama Pak Setio Hadi itu dari video GTK juga. Terus kemudian praktisi itu ahli literasi beliau. Kemudian satu lagi dari kementerian. Satu itu beliau juga ya mengulik tentang alur dari pembuatan video. Jadi yang menarik ini adalah Pak Setio Hadi itu kan udah kenal di tahun kemarin nih. Jadi beliau pertanyaannya cuma satu. Dari pelatihan yang sudah diikuti di Bogor tahun lalu, ini apa yang sudah membantu Pak Angga waktu itu ngomongnya? Pak Angga untuk bisa minimal meyakinkan kami supaya kami ini yakin bahwasanya video Pak Angga ini layak untuk jadi juara gitu. Seperti itu BP. Jadi ya alhamdulillah akhirnya melalui obrolan, nggak ada yang serius waktu itu di wawancara. Jadi kayak ngobrol aja ketika baru masuk room, karena kan lewat Zoom ya. Lewat Zoom kita masuk ya kayak temen aja kayak. Jadi kayak praktisi yang lain juga mungkin udah diceritain sama Pak Hadi juga mungkin ya. Jadi mereka ketawa-ketawa, nggak ada tegang sama sekali. Alhamdulillah lah, selesai dari itu malamnya diumumkan. Gitu. Jadi memang mereka sifatnya menggali informasi. Betul. Kemudian dari pelatihan-pelatihan sebelumnya itu ada efeknya atau tidak? Ya. Mungkin untuk ini juga evaluasi mereka juga kan gitu. Jadi kemarin bertemu dengan banyak orang ya dari para juara-juara ya kan, yang memang orang-orang yang memang sudah mendapatkan pengakuan dari GTK ya, Dikdas. Mereka mendapatkan juara, ngobrol banyak, dapat ilmu juga kan? Banyak sekali Baby. Jadi di sana itu teman-teman itu justru saya merasa insecure juga sebenarnya, karena kan kayak pendatang baru, karena mereka itu lari dari latar belakang Inobel, kemudian rata-rata mereka adalah dari Duta Rumah Belajar, kemudian ada 3 guru penggerak di sana, kayak teman kita Biago sama Umi Juli. Kemudian pokoknya apresiasi mereka rata-rata pernah dapat itu, sedangkan saya baru datang. Mereka rata-rata udah dapat itu, tapi kan mereka bukan juara 1. Alhamdulillah. Ya kan, bukan masalah itunya, yang penting kan kita juara 1. Walaupun mereka pernah juara Inobel, kemudian pernah juara apa, cuma kan nggak juara 1. Iya, jadi kuncinya saya dapat garis merahnya BP. Jadi kuncinya adalah kita mulai dari sekarang, mulai diniatkan untuk kalau misalnya sense-nya di sana kita coba masuk dari sekarang, karena nggak ada kata terlambat. Terus kemudian kalau misalnya memang pengen konsisten di sana, yuk kita sama-sama. Gitu. Iya, jadi luar biasa ya. Ada pesan-pesan nggak terakhir nih ya sebelum kita tutup, pesan-pesan untuk para yang belum, ini banyak nih yang penonton kita ini kan itu kan tuh orang-orang ini katanya sih mau jadi editor. Wah. Tapi nggak tahu, nggak ada motivasi. Nah, kira-kira apa kata-kata untuk memotivasi mereka? Ya, pertama motivasi tentu jangan dimotivasikan ke
melulu serba money, jangan. Karena jangan money oriented lah jangan ya. money oriented dulu. Nanti biarkan orang menilai, kemudian biarkan dunia itu melihat apa yang kita kerjakan. Luar biasa ya. Terus kemudian gunung akan mengangkat kita. Buh. Ngapain gue? Ya. Jadi gitu ya. Jadi Seperti itu. salah satu pesan saya juga yang sering juga di medsos saya buat gitu ya. Quote-quote-nya ya. Jadikanlah diri kita itu dikenang orang lain dengan karya-karya kita. Betul, Jadi kita akan dikenang oleh orang lain dengan karya-karya kita. Karya itu bukan, pokoknya apapun yang bisa bermanfaat bagi orang lain itu karya gitu. Jadi jangan berhenti untuk berkarya, karena karya-karyamu kelak akan menjadi cerita, menjadi sejarahmu di masa depan. Luar Amin biasa. ya Rabbal Gitu ya. Alamin. Luar biasa. Itu pesan yang sulit tuh mikirnya. Jadi itu saja ya, mungkin untuk sesi kita kali ini biar jangan terlalu panjang ya. Siap ya. Takutnya nanti bosan mereka. Ini makasih nih udah diundang di podcast yang sangat terkenal nih. Kami ngundang Abi Angga ini lama loh, harus lewat asistennya lama. Dia mikir dulu, saya lihat jadwal dulu. Alhamdulillah bisa hadir. Nanti kita undang juga kawan-kawan yang lain yang bukan hanya berprestasi sebenarnya, yang nggak punya prestasi juga nggak apa-apa ya kan. Siapa tahu dia dengan kita banyak podcast jadi berprestasi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kan. Jadi mudah-mudahan lah nanti ke depan kita undang-undang yang lain juga. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat ya buat kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk ini nih. Kita ini kan di channel Arehan ya, Arehan TV ya, podcast. Ini salah satu konten yang ada di Arehan itu ada podcast. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita akhiri podcast kita kali ini dengan mengucapkan banyak terima kasih. Makasih buat kru-kru semuanya. Gila krunya banyak banget. Tepuk tangan. Kru-krunya penonton bayarannya banyak. 50.000 bayarannya satu orang. Oke, terima kasih banyak. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.